Amazing Kid, kita ketemu lagi ya. Kita mau belajar firman Tuhan pada sore hari ini. Apa kabar kalian semuanya? Puji Tuhan, luar biasa. Yes, yes, yes. Oke, sebelum kita mulai belajar firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Yuk kita siap-siap. Tangannya dilipat, matanya ditutup, kepalanya menunduk. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan kalau pada sore hari ini kami boleh kembali belajar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau sepanjang minggu ini Tuhan sudah memberkati kami, berikan kami kesehatan, kekuatan yang daripadamu, berkat-berkat-Mu yang melimpah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sore hari ini Tuhan, kami akan belajar firman-Mu, kiranya Engkau mau urapi kami semua, supaya firman yang Engkau sampaikan Tuhan Yesus melalui guru kami Tuhan, boleh menjadi berkat buat kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, adik-adik, hari ini kita mau belajar firman Tuhan. Coba lihat ini. Nih, Tante Maria punya kotak cerita. Ya, ini namanya kotak cerita. Oke, apa yang ada di dalamnya sini? Yuk kita lihat dulu, dibuka. Dalamnya ada apa? Oh, ternyata ada gambar ini. Ini gambar apa? Ada tulisannya di situ. Gandum dan lalang. Ya, jadi pelajaran kita firman Tuhan pada sore hari ini perumpamaan tentang gandum, lalang di antara gandum ya. Jadi ceritanya begini. Kita buka dulu ya firman Tuhannya. Ada di kitab Matius 13 ayat 24 sampai dengan 30. Kemudian Matius 13 juga ayat 36 sampai 43. Kita tidak baca sekarang ini ya. Nanti kalau udah selesai kalian boleh membacanya bersama dengan orang tua yang belum bisa membaca. Anak-anak boleh bersama orang tuanya, bersama kakak yang sudah membaca, yang bisa membaca langsung aja ya baca ya. Oke, di sini tulisannya, perikopnya perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Jadi Matius 13 ayat 24 sampai 30. Nah, ceritanya coba lihat. Kak, di dalam kotak. Nah, kalian tahu nggak lalang dan gandum apa bedanya? Nih ya. Nih yang sebelah sini, ini adalah gambar lalang. Yang ini gandum. Jadi kalau lalang itu seperti cuman tangkai-tangkai bunga gitu ya. Kalau gandum nanti ada biji gandumnya. Biji gandum berguna, bisa dibuat bahan makanan, buat tepung terigu, buat sarapan kita sereal ya, oats ya, itu ya, buat macam-macam, banyak gunanya ya. Jadi ini Tante Maria lihat dari dalam kotak lagi. Ini gandumnya, ini ladang gandum, sedangkan ini padang yang penuh dengan lalang. Biasanya disebutnya ilalang atau alang-alang ya. Lalang berguna tidak? Gunanya kurang ya, kegunaannya kurang. Biasanya tanaman di ladang-ladang kalau sudah tumbuh lalang maka tanamannya akan rusak, tanamannya mati, kalah dengan ilalang. Nah, demikian juga dengan cerita pada sore hari ini ya. Yuk kita lihat ceritanya. Nah, ini ada seorang penabur, pemilik ladang. Dia akan menaburkan benih. Tentu saja bukan benih ilalang, bukan benih lalang, tapi benih gandum. Nah, kita lihat kotaknya ya. Ya, kotak ceritanya. Nih, ya kotak ceritanya. Lihat, nih
ladang dia menaburkan benih. Benih yang bagus tentunya ya, yaitu benih apa? Benih gandum. Nah, ditabur di ladangnya. Dia ingin mendapatkan hasil dari ladangnya adalah hasil dari gandum yang berlimpah-limpah ya. Oke. Tapi setelah malam hari maka ada musuhnya. Musuh datang malam hari, berarti nggak ketahuan ya. Malam hari musuh datang menaburkan benih lalang ya. Si jahat ini musuh dari pemilik ladang ya. Pemilik ladang tadi menaburkan benih gandum, sedangkan musuhnya menaburkan benih ilalang. Benih lalang atau benih ilalang untuk mengganggu pertumbuhan gandum ya. Kemudian keesokan harinya waktu pekerja-pekerja melihat, loh ini benih gandumnya tumbuh, tapi juga ada apa? Lalang yang tumbuh. Lalang bahkan tumbuh lebih tinggi dari gandumnya ya. Kemudian mereka melapor kepada pemilik ladang. Mereka menunjukkan, mereka mencabut ilalangnya. Dia bilang, ini di ladang di antara gandum ada tumbuh lalang banyak sekali. Oh ya. Pemilik kebun tahu ya, pemilik ladang ini tahu. Jadi si pekerja bilang, apakah engkau akan menyuruh aku untuk mencabutin lalang-lalang itu? Katanya. Kemudian si pemilik ladang bilang, enggak usah dicabut. Karena kalau kamu mencabut lalangnya, nanti gandumnya juga ikut tercabut pohon gandumnya. Jadi jangan dicabut. Biarkan saja sampai waktu penuaian. Waktu nanti kalau gandumnya sudah berbuah ya. Kalau gandumnya sudah banyak bulir-bulir buahnya seperti yang gambar tadi ya, seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini nanti baru dicabut ya. Nanti aku akan menyuruh penuai-penuai untuk mencabut ilalang, di berkas-berkas dikumpul-kumpulin ilalangnya. Kemudian nih, nah ilalang dikumpul-kumpulin, lalang-lalang sendiri diikat berberkas-berkas, gandum-gandum sendiri diikat. Jadi waktu cabut lalang, walaupun gandumnya ikut tercabut, tapi kan sudah waktu penuaian ya. Jadi gak apa-apa katanya ya. Nanti lalang akan dikumpulkan dengan lalang, gandum dikumpulkan dengan gandum, dan lalang akan lalangnya akan dikumpulkan untuk dibakar ya. Lalangnya dikumpulkan untuk dibakar, gandumnya dikumpulkan masuk ke dalam lumbung atau masuk ke dalam gudang ya. Itu ya. Nah, jadi perumpamaan tentang gandum dan lalang atau lalang di antara gandum ini, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan, yaitu hal kerajaan surga. Ya, jadi hal kerajaan surga kata Tuhan Yesus seperti seorang yang memiliki kebun. Nah, seorang yang memiliki kebun kemudian menanam benih. Menanam benih di ladangnya, yaitu benih gandum. Ya, perumpamaannya begitu. Menanam benih gandum. Kemudian malam hari datang si jahat menaburkan benih lalang. Kemudian benih lalangnya tumbuh bersama dengan gandum. Enggak boleh dicabut ya, supaya gandumnya tidak mati, tidak ikut tercabut. Nanti waktu penuaian baru dicabut, dipisahkan antara gandum dan lalang. Kemudian gandumnya masuk gudang, lalangnya dibakar. Nah,
Tuhan Yesus memberikan perumpamaan itu. Setelah pergi, orang-orang semua udah pergi, kemudian murid-murid bertanya, "Guru, apa sih artinya perumpamaan tadi yang guru sampaikan mengenai hal kerajaan surga?" Terus Tuhan Yesus mengatakan, "Nih, artinya begini. Penabur, nih gambarnya ya. Penabur benih yang baik itu adalah anak manusia, atau Tuhan Yesus, ya, anak manusia, atau Tuhan Yesus. Kemudian ladang ini adalah dunia ini. Benih baik itu adalah anak kerajaan. Jadi kita ini anak-anak Tuhan adalah benih yang baik. Kemudian lalang adalah anak-anak si jahat, adalah yang dipakai oleh iblis. Musuh yang menaburkan benih lalang itu adalah iblis, ya. Kemudian waktu menuai itu adalah akhir zaman. Sedangkan penuai-penuai itu adalah malaikat-malaikat Tuhan. Ya, itu artinya ada di Matius 13 ayat 36 sampai 43, ya, artinya. Arti dari perumpamaan ini atau arti dari hal kerajaan surga yang perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Nah, jadi Tuhan Yesus itu penuh dengan hikmat, ya. Jadi kita ini anak-anak Tuhan, benih-benih yang baik, benih-benih gandum, supaya kita tetap di dalam Tuhan, jangan terpengaruh di lingkungan kita. Walaupun lingkungan kita banyak lalang, banyak yang jahat, kita nggak boleh ikut terpengaruh. Itu sebabnya kita tetap teguh di dalam Tuhan. Kita tetap memiliki hikmat, karena Tuhan yang punya hikmat itu. Kita selalu minta kepada Tuhan supaya Tuhan juga memberikan hikmat kepada kita, supaya kita tahu mana yang jalan yang benar, mana jalan yang tidak benar. Kita harus tetap lurus jalan mengikuti firman Tuhan, ya, seperti itu. Oke, sekarang ayat hafalannya. Nih, ayat hafalannya nih Tante ambilkan di nih ayat hafalan. Ayat hafalannya Roma 16 ayat 27. Bagi Dia satu-satunya Allah yang penuh hikmat, oleh Yesus Kristus segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, gerakannya begini. Roma 16 ayat 27. Bagi Dia satu-satunya Allah yang penuh hikmat, oleh Yesus Kristus segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, ulangi lagi. Roma 16 ayat 27. Bagi Dia satu-satunya Allah penuh hikmat, oleh Yesus Kristus segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, itu ya. Kemudian kegiatannya kalian kelas kecil maupun kelas besar gambar gandum dan lalang. Ya, gambarnya gampang kan? Ya, jangan lupa gambarnya nanti dikumpulkan setelah kita kembali beribadah di gereja. Ya, dikumpulkan dulu, disimpan baik-baik. Nanti kumpulkan waktu kembali beribadah. Yang sudah selesai boleh difoto, fotonya dikirimkan kepada Ibu Lina atau Tante Lina atau Tante Nova. Oke, itu aja. Mari kita akhiri. Kita bersama-sama kembali berdoa. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau sore hari ini kami sudah belajar Tuhan. Kami belajar perumpamaan yang telah Engkau sampaikan kepada murid-murid-Mu.
waktu itu Tuhan. Perumpamaan tentang kerajaan surga Tuhan. Kami belajar Tuhan, kami akan selalu takut akan firman Tuhan. Kami akan selalu mencari kebenaran firman Tuhan. Kami mau belajar jadi gandum-gandum Tuhan. Kami tidak mau terpengaruh oleh dunia ini Tuhan. Kami tidak mau terpengaruh oleh segala yang jahat Tuhan. Pimpin kami Tuhan Yesus, Roh Kudus-Mu menyertai kami, memimpin kami, untuk kami selalu ada di jalan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Engkau berkati orang tua kami, keluarga kami, kakak adik kami, dan berkati kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat selamat sore. Sampai jumpa lagi besok di sekolah minggu ya. Jangan lupa tetap cuci tangan pakai sabun, cuci tangan yang bersih. Jangan lupa untuk pakai masker kalau mau keluar. Ya, oke. Terima kasih. Bye bye.